Shalom, selamat pagi semuanya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Dan biarlah kita dapat mengikuti materi kita pada hari ini. Sekali lagi, mari kita ambil waktu untuk berdoa dan mari kita mau siapkan diri kita senantiasa kepada Tuhan dan kita terus belajar dengan penuh semangat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa pelihara kami dan Tuhan senantiasa memberi kami kekuatan dan kesehatan. Tuhan, apapun yang kami pelajari di hari ini, biarlah berguna dan bermanfaat buat hidup kami dan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai pelajaran kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita masuk di materi kita di poin yang ke B, yaitu perundang-undangan yang mengatur bela negara. Jadi kemarin kita belajar tentang poin A, yaitu makna bela negara, dan hari ini kita akan melanjutkan di poin ke B, yaitu perundang-undangan yang mengatur bela negara. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang Undang-Undang NRI tahun 1945, di mana ada poin yang pertama yaitu pasal 27 ayat 3, yaitu berbunyi setiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi sudah tertulis di mana di Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 di pasal 27 ayat 3 itu berbunyi setiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Kita semua wajib, walaupun kalian masih beranjak di sekolah menengah pertama, itulah kalian berhak tetap wajib sebagai warga negara ikut membela negara. Dan banyak hal kemarin Mister sudah jelaskan, membela negara nggak harus berperang melawan penjajah, tetapi dia harus membuktikan di mana dia sebagai warga negara harus menjaga keharmonisan, jadi tidak membuat perpecahan bangsa negara, yaitu ya salah satunya tidak menceritakan atau memberikan berita-berita hoax tentang negara kita Indonesia. Nah, dan masih banyak lagi ya, contohnya kita taat lalu lintas, itu termasuk membela negara. Jadi wajib kita untuk membela negara supaya terjadinya keharmonisan dan kesejahteraan bangsa kita, negara Indonesia. Nah, pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5, kalian dapat melihat di mana ada poin-poin penting yang harus kita lihat di pasal 30 ayat 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Nah, ini Mister jelaskan bagaimana yang di ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Di ayat yang kedua, di mana usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Dan yang ketiga, yaitu ayat yang ketiga, itu Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Nah, ini poin-poin pentingnya ya untuk dalam pembelaan negara. Yang keempat yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kita tahu bahwa di dalam pembelaan negara pasti ada beberapa polisi yang standby atau siap di dalam aktivitasnya di kegiatan kita sehari-hari, baik di secara lalu lintas atau mungkin masalah kriminalitas dan lain sebagainya. Nah, yang ke ayat kelima, di mana kita belajar di mana pasal 30 ayat 5 berbunyi susunan dan kedaulatan Tentara Nasional Indonesia, yaitu di mana Kepolisian Negara Republik Indonesia hubungannya kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Jadi kita perlu tahu bahwa ada beberapa poin di Undang-Undang NRI tahun 1945, baik pasal 27 ayat 3 di mana tadi sudah berbunyi kita semua wajib serta dalam pembelaan negara. Di pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 ada beberapa poin baik dari ada TNI, baik dari kepolisian, baik dari dalam usaha sebagai sistem pertahanan dan lain sebagainya. Nah, itu sudah tertera di dalam Undang-Undang NRI tahun 1945. Ini yang sering kali keluar di ujian ya, beberapa pasal ayat ini. Nah, poin yang kedua di poin yang ke B tentang perundang-undangan yang mengatur bela negara. Poin yang kedua adalah ketetapan MPR atau Majelis Perwakilan Rakyat. Jadi jangan sampai kita lupa ya bahwa ada
perundang-undangan yang mengatur bela negara, yaitu ketetapan MPR, ketetapan Majelis Perwakilan Rakyat. Nah, di mana ada tertulis nomor 4/MPR/2000, yaitu tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, TNI dan Polri secara kelembagaan terpisah dengan peran dan fungsi masing-masing. Peran fungsi tersebut diantaranya sebagai berikut. Nah, di mana di dalam poin yang kedua ini kita perlu tahu, di dalam ketetapan MPR RI nomor 4/MPR/2000 itu jelas sekali dikatakan bahwa pemisahan antara TNI dan Polri. Di situ ada tugas pembelaan negara itu terpisah, jadi tidak digabung ya, di mana TNI dan Polri berbeda. Kita lihat salah satu contohnya TNI. Yang pertama, TNI adalah sebagai alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. Dan yang kedua, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Kalian bisa melihat gambarnya di gambar 6.3 di buku paket kalian. Di situ jelas katakan bahwa anggota Kepolisian Republik Indonesia di dalam menjaga keamanan baik di seluruh Indonesia ini ya. Kalian kalau tahu ada beberapa contohnya demo kemarin 212, di situ ada demo untuk kerusuhan di negara kita. Di situ jelas polisi yang mengamankan supaya di dalam memelihara keamanan negara kita tetap damai sejahtera. Nah, yang ketiga, di mana kita belajar bahwa dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan kesamaan antara TNI dan warga negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu. Nah, di poin selanjutnya, di mana di poin di bagian ini TAP MPR RI nomor 7/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Republik Indonesia. Kalian bisa menyimaknya di buku paket kalian. Peran TNI sebagai berikut. Ini beda ya, peran TNI dengan peran Polri. TNI merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalian dapat menyimak atau dapat melihat contohnya ketika beberapa minggu yang lalu ada kasus di Papua tentang Papua ingin merdeka atau ingin menguasai daerah-daerah Papua supaya Papua diduduki oleh beberapa orang atau organisasi yang ingin merebut tanah Indonesia. Nah, di situ ada peran TNI yang berperan sebagai alat pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga keamanan masalah pulau di Papua yang kalau kalian lihat beberapa berita yang minggu yang lalu. Nah, peran TNI juga sebagai alat pertahanan negara bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang NRI tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tadi kan Mr. juga sudah singgung ada beberapa oknum organisasi yang ingin menduduki Papua, tetapi di situ peran TNI sangat diperlukan, bukan Polri ya, beda sekali dengan perannya tersebut. Nah, TNI yang berperan menjadi alat pertahanan negara kesatuan supaya tidak diganggu oleh organisasi yang ingin menduduki Papua. Berbeda tadi kalau Polri, masalah kita misalnya di dalam lalu lintas atau mungkin kriminalitas yang terjadi di daerah-daerah, nah itu tugas Polri, bukan tugas TNI dan lain sebagainya. Yang ketiga, TNI melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer bagi negara yang diatur dengan undang-undang. Nah, beberapa hari ini kan juga seperti Korea, kalau kalian tahu, di usia yang 17 tahun ke atas mereka menduduki, dia wajib militer. Begitu juga dengan di Indonesia. Ada beberapa negara yang diatur dengan undang-undang tentang melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan wajib militer. Nah, itu saja peran yang Mister bisa berikan antara TNI dengan Polri, perbedaannya. Jadi di TAP MPR RI nomor 4/MPR/2000 itu tentang pemisahan TNI dan kepolisian atau Polri. Kita lanjut yang terakhir di poin yang ketiga, yaitu poin yang ke B, undang-undang.
Jadi ada kurang lebih 5 poin. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Polri menjalankan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya, kita pembuatan SIM atau mungkin masalah pengayoman kalau misalnya ada keperluan-keperluan keamanan lingkungan atau di dalam penegakan hukum. Misalnya kita itu di dalam salah atau menjalankan kriminalitas atau kasus-kasus di dalam kriminalitas terjadi di masyarakat, itu bukan TNI. Itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Nah, poin yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Kalian jelas tahu tadi TNI di dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang lanjut di poin yang ketiga. Ada di mana Undang-Undang Nomor 34 itu tahun 2004 tentang TNI. Ada beberapa poin yang Mr. Hari akan sampaikan di mana di Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 itu yang pertama bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa. Nah, di poin yang kedua di mana di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu bahwa TNI sebagai alat pertahanan NKRI. Jadi walaupun kita di dalam pasal 27 ayat 3 tadi dikatakan semua warga negara berhak bela negara, tetapi di pasal 22 pasal 34 tahun 2004 tentang TNI di mana sebagai alat pertahanan NKRI. Kalian dapat melihat beberapa contoh yang kalau tadi Mister sudah singgung, di minggu yang lalu ada berita TNI menjaga keamanan persatuan tentang Papua yang ingin diduduki oleh organisasi lainnya. Dan masih banyak lagi ya contoh-contoh. Atau kalau kalian masih ingat kejadian tentang Aceh Merdeka, di mana Aceh Merdeka atau organisasi Aceh Merdeka ingin menguasai Aceh, tetapi TNI lah yang dapat berperan di dalam menjaga NKRI. Poin selanjutnya di mana TNI atau berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan. Kalian dapat melihat usaha-usaha TNI di dalam menjaga bidang pertahanan. Salah satunya Menteri Keamanan adalah Pak Prabowo ya. Jadi kalian perlu tahu di situ. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara atau mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Itu di pasal 34 tahun 2004 tentang TNI. Kalian dapat menulisnya karena tidak ada di buku paket kalian. Beberapa contoh atau isi undang-undang yang ada di Indonesia. Yang keempat dan yang kelima yang terakhir, yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal 68 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Di mana kita perlu tahu di Undang-Undang Nomor 39 ayat 99 ini yang sering kali keluar tentang HAM, yaitu pasal 68. Jadi semua warga negara wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Misalnya kalau ada tetangga di dalam kasus kriminalitas, nah harusnya kita benar-benar juga mengatur atau wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Kita berhak di dalam pembelaan negara karena ada HAM-nya. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menyatakan bahwa pertahanan menjadi salah satu bidang yang tidak diotonomikan kepada pemerintahan daerah. Itu saja yang Mister bisa berikan. Kalau kalian dapat menyimaknya dan kalian dapat bertanya, kalau ada pertanyaan kalian bisa bertanya ke Mister Hari. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita akan mengakhirinya dengan berdoa supaya berkat Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah menyelesaikan materi kami pada hari ini. Biarlah tangan Tuhan memberkati kami, menyertai kami, memberi kami hikmat dan kecerdasan supaya kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, see you next time. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 ini, dan jangan pernah bosan-bosan untuk tetap terus belajar dan
tetap semangat. See you next time. God bless you all.